wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih bisa beraktivitas menjalankan ibadah puasa di bulan puasa ini. Alhamdulillah, tak terasa sudah hari ke-14. Sudah hampir setengah dari bulan Ramadan kita jalankan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan nikmat yang lainnya. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan selalunya kita berselawat, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, penonton dakwah kami dari Lembaga Dakwah Kampus UKMI Harum Style Kifai Riau, seperti biasa setiap sore menjelang berbuka puasa, kami dari Lembaga Dakwah Kampus menyampaikan dakwah kami di Instagram, baik di media sosial kami. Adapun kali ini tema dari dakwah kami yaitu kebahagiaan yang hakiki. Adapun tema kali ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Banyak dari orang-orang mencari kebahagiaan. Dari setiap kita semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Tapi banyak orang yang salah mengerti bahwa kebahagiaan itu adalah sangat mudah kita mencarinya. Banyak orang mengatakan dengan kebahagiaan itu dengan memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang baik, memiliki pangkat, atau memiliki materi, memiliki istri yang cantik, memiliki anak yang sehat. Padahal pada hakikatnya, jika kita ingin lebih dalam memahami hakikat kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita paham apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tentulah ke akhirat. Maka kita akan mempersiapkan kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Jika kita sandarkan kebahagiaan pada harta, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Ketika kita sudah memiliki mobil satu, kita ingin memiliki dua. Ketika kita ingin sudah mempunyai rumah yang kecil, kita ingin mempunyai rumah yang besar. Tak ada rasa puas, tak ada berujungnya. Begitu terus. Ketika kita sudah memiliki istri cantik yang pertama, kita juga tak merasa puas. Bikin apa lagi? Begitulah kita ketika kita mengukur kebahagiaan dari suatu bentuk materi atau suatu kecantikan, kita jadi akan bersyukur. Ketika kita sudah menikah pun nanti kita tidak bersyukur dengan istri kita. Lalu bagaimana datangnya kebahagiaan itu? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Yang pertama yaitu sabar, syukur, dan rasa cinta kita. Kenapa dikatakan sabar? Banyak orang ketika mendapatkan permasalahan, dia merasakan hidupnya itu tidak bahagia, dia tidak merasakan ketenangan. Padahal Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Allah berfirman, yaitu ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dapat kita pahami dalam surat ini, Allah memerintahkan kita ketika kita ada suatu permasalahan, bukan berarti kita tidak bahagia, melainkan kita diperintahkan untuk Allah bersabar. Kemudian setelah kita bersabar, kita mendirikan sholat, memohon petunjuk kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan kita. Banyak orang stres, bingung bagaimana mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu dekat. Kita diperintahkan untuk bersabar dan sholat agar hati kita tenang. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, maka kebahagiaan itu akan datang. Kemudian banyak orang mencari kebahagiaan itu dengan cara kebahagiaan dunia.
ada para pekerja contohnya, mereka stres dalam bekerja, kemudian ketika libur mereka pergi jalan-jalan, mereka pergi liburan. Apakah kebahagiaan itu bertahan lama, bersifat lama? Sebenarnya kebahagiaan itu sebentar. Kita ambil contoh, kita pergi jalan-jalan, kita pergi keliling, kita pergi ke daerah-daerah yang indah, kemudian kita balik lagi. Jalan-jalan kita itu tinggal kenangan, hanya tinggal kenangan. Balik ke rumah, banyak orang stres kembali. Makanya ada orang setiap bulan pergi jalan-jalan, pergi refreshing, pergi ke sana kemari, mencari kebahagiaan tadi. Ada mereka, sebagian orang mencari ketenangan, pergi ke mall setiap bulan, mencari kebahagiaan. Ada yang pergi menanjak gunung, mereka melihat keindahan. Tapi begitu pulang, hati mereka stres lagi, hati mereka gelisah lagi, karena mereka tidak mengingat Allah di hatinya. Adapun yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari kebahagiaan yang hakiki adalah bersyukur. Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mau memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka pasti azabku sangat berat. Dapat kita pahami dalam surat ini, Allah katakan, jika engkau bersyukur maka nikmatmu akan kutambah. Namun jika kita ingkar kepada nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Di sini kita pahami ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur. Bagaimanapun keadaan kita, maka ketika kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat-nikmat tersebut. Banyak orang sekarang enggan bersyukur. Orang miskin enggan bersyukur. Dikatakan orang si miskin, ketika dia sedang menanam padi, nampak mobil yang lewat, dia katakan, enak jadi orang kaya punya mobil. Orang kaya pun enggan bersyukur. Ketika dia membawa mobil, nampaknya orang miskin sedang makan bersama dengan keluarganya di sawah. Kemudian dia katakan, enak jadi orang itu, bisa makan bersama dengan keluarganya. Kita melihat sudut pandang orang, bahwa orang lain lebih bahagia daripada kita, sehingga kita selalu enggan untuk bersyukur kepada Allah. Sejatinya Allah telah memberikan nikmat kepada seluruh manusia. Allah telah memberikan rezeki kepada setiap manusia. Rezeki masing-masing kita telah diatur oleh Allah, telah ditetapkan. Yang perlu kita lakukan adalah berikhtiar menjemput rezeki dan selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Banyak hal-hal yang kita bisa syukuri, baik dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, nikmat pemikiran yang baik, nikmat Islam, nikmat keluarga, nikmat kawan-kawan yang soleh dan soleha. Itu adalah salah satu bentuk bersyukur. Maka akan Allah tambah nikmat kita. Maka dua aspek ini, ketika kita bersabar dalam menghadapi masalah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, maka di situ kita paham hakikat kebahagiaan. Dan ada hal yang penting, dan hal yang paling penting juga dalam mencari kebahagiaan adalah mempunyai rasa kasih sayang sesama makhluk. Siapa yang berkasih sayang karena Allah, maka Allah akan membalas kasih sayang tersebut. Seseorang akan bersama yang dicintainya di akhirat kelak. Mengapa? Kalau hidup tanpa cinta, kata pepatah, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Maka hidup kita akan terasa hampa jika kita tidak berkasih sayang kepada sesama kawan. Berkasih sayang bukan masalah pacaran ya, tapi berkasih sayang kepada saudara, kepada keluarga, sesama kawan kita. Seperti halnya cinta, beberapa hal itu perlu kita letakkan cinta dengan sebaik-baiknya. Cinta kita yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Jangan kita salah menaruhkan cinta. Kemudian yang kedua, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita cinta kepada keluarga kita. Yang sudah menikah, cintai istrinya, cintai suaminya. Yang sudah jomblo, yang masih jomblo, cintai diri sendiri. Adapun hal-hal yang ini jika kita terapkan dalam kehidupan, maka tujuan kita adalah mencari kebahagiaan di akhirat.
yaitu surganya Allah, ridhonya Allah. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena pada hakikatnya dunia ini akan kita tinggalkan, kebahagiaan di dunia ini kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sementara. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil, selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa selalu saksikan media sosial kami dari UPMI Arum Stay Al-Kifai Riau setiap sore selama bulan Ramadan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.